Nah, desa apa sajakah? Kemudian bagaimana strategi untuk memenangkan desa-desa wisata ini? Saat ini pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Seth Sony Libing. Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Sony, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian, seluruh pemirsa RRI ND di mana saja berada. Baik, Pak Sony, ini sebelumnya Profesi dan Selamat ya, Indonesia masuk atau lolos dalam 100 besar nih Anugerah Desa Wisata 2022. Ini tentu kebanggaan bagi masyarakat NTT, Pak ya? Oh, tentu saja, sangat bangga kita. Oke. Nah, bisa diinformasikan Pak Sony, ini desa apa saja di NTT yang lolos dalam 100 besar Anugerah Desa Pariwisata 2022, Pak? Ada 3 desa yang masuk dalam 100 besar. Yang pertama itu Desa Uma Uta di Sika, kemudian Desa Hadakewa di Lembata, dan Desa Neren Watutena di Flores Timur, di Pulau Adonara desa itu. Oke, berarti ini 3 desa semuanya berasal dari Flores, Pak ya, untuk Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Iya. Oke, nah ini apa keunggulannya ini Pak dari desa-desa ini sehingga bisa lolos dalam 100 besar bersama desa-desa lain dari 33 provinsi di Indonesia? Oke, Uma Uta di Sika adalah sebuah desa di pegunungan dengan alam yang indah, serta mereka memiliki tenunan yang luar biasa. Tenunan itu semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tidak ada benang yang berasal dari toko, semuanya dari tumbuh-tumbuhan dan sangat indah. Juga mereka memiliki kuliner yang luar biasa dan juga tari-tarian serta budaya yang luar biasa dengan rumah adat dan juga cerita-cerita rakyat tentang Uma Uta itu. Jadi dia adalah sebuah desa yang sudah berulang kali meraih juara dalam setiap festival. Dan dia punya keunggulan ada di situ. Passion, kuliner, dan juga kria yang luar biasa. Itu keunggulan dari Uma Uta. Kemudian yang kedua, Hadakewa adalah pantai yang teramat indah, pasir putih yang luar biasa di pinggir jalan di Lembata. Dan itu sebuah desa yang saat ini juga berkembang dengan bagus. Jadi kalau orang ingin menikmati pantai dan pasir putih yang indah, laut yang tenang, itu ada di Hadakewa. Dan teluk yang luar biasa tenang. Demikian juga Neren Watutena, sebuah pantai yang juga pasir putih yang indah, pemandangan alam yang luar biasa gitu. Dan karang-karang dikelilingi dengan karang-karang yang bagus, ombak yang bagus, dan karena itu dia dipilih untuk menjadi desa wisata yang luar biasa. Juga mereka punya kuliner dan juga mereka punya tenunan yang luar biasa di Pulau Adonara di desa itu. Oke. Dan Berarti ketiga desa ini punya daya pikat tersendiri, makanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan 3 desa itu masuk dalam 100 besar untuk anugerah desa wisata di Indonesia. baik. Nah, 2 desa ini adalah desa di pinggir pantai, Pak ya, sedangkan desa Uma Uta tadi yang di hutan ya, dalam pedalaman ya, Pak ya. Iya. Oke. Benar. Nah ini sudah masuk dalam atau sudah lolos dalam 100 besar nih Anugerah Desa Wisata 2022. Nah, bagaimana dengan tahap selanjutnya nih, Pak? Oh, jadi kita tetap satu melakukan promosi besar-besaran tentang desa itu. Kemudian yang kedua, kita juga tetap menjaga keaslian yang ada di desa itu. Dia punya keunikan yang ada di desa, tetap kita destinasi wisata itu tetap kita benahi, dan juga amenitasnya tetap kita benahi, serta nilai-nilai budaya yang ada di situ tetap kita pelihara gitu. Jadi walaupun dia sudah masuk dalam 100 besar, tetap saja kita menjaganya dengan baik gitu. Sehingga dia tetap menjadi daya tarik yang luar biasa bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Iya, jadi strategi promosinya terus dilakukan nih, Pak ya. Apakah ada dengan misalnya ada like, subscribe dan lain sebagainya, ataukah ini murni nanti akan ditentukan oleh tim Kemenparekraf RI? Oh, murni. Murni. Mereka punya tim khusus yang setiap saat memantau perkembangan desa itu. Oke. Mereka punya tim yang langsung turun ke lapangan dan melihatnya. Jadi itu murni, ini penilaian yang murni. Tidak ada sedikit campur tangan dari kita, provinsi maupun kabupaten, kecamatan maupun desa.
Semuanya murni mereka. Mereka punya tim ahli dari berbagai dan ada tim kurasinya yang menilai dari berbagai aspek itu. Oke. Gitu. Dan pemerintah terus mendampingi nih Pak agar jangan sampai kehilangan originalitasnya sehingga ini bisa menambah nilai plus ya bagi 3 desa ini. Ya, keunikan itulah, keaslian itulah yang menjadi daya pikatnya. Jadi dia tidak boleh hilang. Karena begitu dia hilang, selesailah sudah daya pikatnya. Maka kita tetap menjaganya itu, keasliannya. Tetap kita dampingi, kita tetap melakukan pelatihan-pelatihan, kita tetap membentuk kelompok-kelompok sadar wisata di desa itu. Sehingga tidak hanya sekadar juara dan selesai, tapi dia harus berkembang terus. Berkelanjutan ya Pak ya? Dan menikmatinya. Ya. Oke. Nah kemudian ini sudah sampai di tahap 100 besar nih Pak. Kurasi masih terus dilakukan. Tahap selanjutnya apakah 50 besar dan sebagainya atau bagaimana nih Pak? Bisa jadi 50 besar bahkan sampai meraih juara yang luar biasa. Karena tahun lalu kita punya juara kita itu desa Wolobobo itu ya Pak. Ini Wairabo itu. Kita pernah meraih juara itu. Demikian juga di desa Soko Barat. Mudah-mudahan tahun ini kita masuk 3 desanya bisa masuk dalam 50 besar. Kita berharap hal itu yang terjadi Pak ya, bila perlu menjadi sang juara untuk tahun 2022. Oh iya, kami sangat optimis karena dia punya keunggulan tidak jauh beda dengan Wairebo dan juga di desa Soko Barat. Oke. Nah yang terakhir nih Pak Sony, apa harapannya atau himbauannya bisa dilakukan ataupun juga bisa mengajak nih masyarakat untuk lebih mencintai pariwisata dan melestarikannya dengan cara yang benar, tentunya tanpa menghilangkan keasliannya dari desa itu sendiri. Oh ya, inilah cara kita membangun Indonesia dari pinggiran, membangun dari desa. Ya, salah satu pintu masuk lewat pariwisata itu dan ekonomi kreatif. Karena itu saya mengimbau kepada seluruh masyarakat NTT untuk menjaga keaslian kita, keindahan alam kita. Kita punya kriya, kita punya passion, kita punya nilai-nilai budaya, tetap kita jaga, kita pelihara. Wisatawan yang datang pun menjaganya, tidak merusak lingkungan, turut mendukung. Sehingga sampai kapanpun keindahan alam dan budaya kita itu tetap terpelihara. Dan itulah warisan kita bagi generasi kita selanjutnya. Serta melalui itulah kita bisa membangun pendapatan ekonomi masyarakat kita, ataupun kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita melalui pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di NTT. Baik, amin Pak ya untuk doa-doa dan harapan yang baik ini. Nah ini untuk pengumuman nantinya pada malam final ataupun malam puncak ini kapan Pak kira-kira waktunya? Saat ini sedang dilakukan kurasi terus dan bulan September lah finalnya. Oke, September 2022 kita akan tahu hasilnya Pak ya. Ulang tahun pariwisata dunia. Bulan September. Oke, baik. Terima kasih Pak Sony untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Maju terus ya pariwisata Indonesia. Salam pesona Indonesia. Terima kasih kepada RRIND yang selalu mewartakan pembangunan pariwisata di NTT. Terima kasih RRIND. Baik, salam pesona Indonesia Pak. Ya, salam pesona Indonesia. Wonderful. Demikianlah pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Seth Sony Libieng. Ini hal yang mengembirakan dan membanggakan tentunya pendengar ya. 3 desa di Flores Nusa Tenggara Timur masuk dan lolos 100 besar anugerah desa wisata 2022. Kita berharap prestasi yang sama di tahun kemarin terulang lagi di tahun ini ya, bisa menjadi juara pertama. Dan tentunya ini tidak habis hanya di seremonial perlombaannya saja, tetapi masih banyak pekerjaan berat yang menunggu kita, di mana kita bisa menjaga keasliannya, originalitasnya ini terus dipertahankan, dan tentunya ini bisa menjadi identitas dari diri kita dan juga daerah kita masing-masing. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami dan sudah kami hadirkan 3 topik wawancara untuk Anda di pagi hari ini, edisi penyiaran Senin 25 April 2022. Nanti pendengar ya,